Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Awan Sawila dengan NIM 124022021020010 dari kelas 1A Program Studi Terjemah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islamudin Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dengan judul kalimat, yang mana PowerPoint ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Nahwu. Kalimat. Pengertian kalimat. Secara keseluruhan, kalimat memiliki 4 aspek. Yang pertama, bunyi atau bentuk dari pelafalan. Yang kedua, tersusun dari 3 elemen. Yang ketiga, bermakna. Yang keempat, sesuai dengan tatanan bahasa. Suatu rumputan bahasa tidak dapat disebut kalimat apabila tidak memenuhi 4 aspek tersebut. Sebagai contoh, Yahmilu Ahmadu al-kitab. Mari kita identifikasikan apakah contoh ini termasuk dalam satu kalimat yang baku. Yang pertama, bunyi atau bentuk dari pelafalan. Apakah contoh tersebut dapat dilafalkan? Ya, dapat dilafalkan. Karena memiliki harokat sehingga kalimat di samping dapat dibaca Yahmilu Ahmadu al-kitab sehingga dapat dilafalkan. Berarti aspek pertama telah terpenuhi. Aspek yang kedua tersusun dari 3 elemen, yaitu subjek, objek, dan predikat. Yahmilu berdiri sebagai predikat dari contoh tersebut. Ahmadu berdiri sebagai subjek dari kalimat tersebut. Al-kitab berdiri sebagai objek dari kalimat tersebut. Berarti poin kedua terpenuhi. Poin selanjutnya adalah bermakna. Yahmilu Ahmadu al-kitaba memiliki arti Ahmad sedang membawa buku, yang berarti kalimat tersebut memiliki makna. Yang keempat, sesuai dengan tata bahasa. Dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Yahmilu Ahmadu al-kitaba memiliki tatanan yang sesuai dengan nahwu atau struktur kata yang sesuai dengan kaidah nahwu, dan setiap katanya memiliki perubahan atau taghir yang sesuai dengan sorof. Jadi, contoh ini adalah suatu kalimat yang efektif atau sesuai dengan pengertian dari kalimat. Selanjutnya, unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada nomina, contohnya madrasatun yang berarti sekolah. Yang kedua ada verba, contohnya ya'kulu yang berarti dia sedang makan. Yang ketiga ada partikel yang contohnya wa yang berarti dan. Yang pertama kita akan bahas adalah nomina atau biasa disapa ismun. Apa itu nomina? Nomina adalah kata yang merujuk pada orang, hewan, benda, tempat, dan lain-lain. Jadi apabila ada kata yang merupakan simbol dari orang, hewan, benda, tempat, dan barang-barang lainnya, mau itu hidup ataupun mati, maka dapat disebut nomina apabila memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda nomina yang pertama berkasus genetif atau didahului oleh partikel preposisi. Biasanya ditandai dengan harokat kasroh di akhirnya. Yang kedua nunasi atau tanwin. Yang ketiga penambahan artikel definit atau disimbolkan alif lam. Selanjutnya adalah partikel preposisi. Karena tanda yang pertama adalah berkasus genetif, yang mana nomina itu biasa didahului oleh partikel preposisi. Apa itu partikel preposisi? Partikel preposisi itu yang ada banyak. Nah, yang akan kita bahas ada 4. Ada min yang berarti dari, fi yang berarti di, ila yang berarti ke, ala yang berarti di atas. Contoh dari setiap contoh di partikel preposisi ini, jadi dapat disimpulkan apabila ada kata yang didahului oleh partikel preposisi seperti min, ila, fi, ala berarti adalah nomina.
Selanjutnya adalah partikel sumpah. Ada ta, bi, dan wa. Ketiga-tiganya memiliki arti yang sama yaitu demi. Jadi apabila ada kata yang diawali oleh partikel sumpah, maka kata tersebut bisa dibilang sebagai nomina. Selanjutnya verba, yang biasa disebut fi'lun. Apa itu verba? Verba adalah kata yang menyatakan tindakan, kejadian, atau keadaan. Atau kata gampangnya adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, kata risalata, artinya dia menulis surat. Di mana letak fiil atau verba? Mari kita identifikasi dengan tanda-tanda verba. Jadi, bukan hanya nomina, verba juga memiliki tanda-tanda. Yang pertama, partikel didahului oleh partikel masa depan yang disimbolkan oleh saufa. Contohnya, saufa adhabu ilal madrasati ghadan. Berarti verbanya adalah adhabu karena diawali oleh saufa. Yang kedua, didahului oleh partikel modal dengan simbol qad. Qad dhahaba ilal madrasati. Zahaba berarti verba karena didahului oleh qad. Yang ketiga, ada partikel konjungsi yang disimbolkan oleh sin. Saya drisu al-lughata al-arabiyah fil jami'ati, yang mana berarti verba adalah yadrisu karena diawali oleh sa. Yang terakhir adalah partikel feminin tanpa diakritik. Apabila ketiga partikel di atas mendahului verba, maka partikel feminin tanpa diakritik ini bersamaan dengan verba, jadi tidak didahului. Ya, contohnya, jadi apabila ada kata yang memiliki feminin tanpa diakritik bisa jadi kata tersebut adalah verba. Contohnya, zahabat Fatimatun ila madrasati. Dari kalimat ini, kata yang memiliki partikel feminin tanpa diakritik atau tak tanis adalah zahabat. Berarti zahabat ini adalah verba. Apabila tidak didahului atau bersamai partikel-partikel ini, bisa juga verba ini berdiri sendiri. Biasanya ada di awal, dan apabila kita sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat Arab, maka kita dapat mengidentifikasikan apakah ini verba atau kalimat atau kata lain. Selanjutnya adalah partikel atau yang biasa disapa dengan harfun. Apa itu partikel? Partikel adalah kata yang tidak memiliki makna leksikal yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi untuk memberikan nuansa atau menandai hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Jadi, partikel ini tidak dapat berdiri sendiri. Apabila dia hanya ada satu, maka dia tidak memiliki makna yang pasti. Maka, seperti contoh, ila. Ila di sini adalah partikel. Zahab itu ila suti. Ila tidak bisa berdiri sendirian apabila hanya ila saja tidak memiliki arti. Maka ada zahab itu dan asuk sebagai pelengkapnya. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.